Konsentrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar anak-anak sehat semua ya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Ya, di siang hari ini kita tetap semangat untuk pembelajaran di pertemuan kedua kita. Ya, sayang ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba kita berdoa dulu agar pembelajaran di hari ini bisa berjalan lancar. Ketua kelas siapkan. Siap, berdoa mulai. Selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana? Sehat ya semua ya? Yang lagi batuk, yang lagi pilek, semoga cepat sembuh ya. Amin. Dan saya coba lihat teman kalian ada yang nggak masuk ke hari ini. Masuk semua. Alhamdulillah ya. Nah sekarang sebelum kita mulai belajar, hari ini siapa yang giliran menjadi dirjen? Ya. Saya, yuk maju ke depan. Ayo teman-teman yang lain berdiri ya. Kita menjadikan lagi Indonesia Raya. Sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu
Ya sayang, disimpan dulu bukunya. Nanti dilanjutkan lagi ya membacanya. Karena buku adalah jendela dunia. Jadi gunakanlah buku sebagai pengisi waktu luang kalian. Jangan lihat HP terus ya. Baca buku yang kalian suka. Baik anak-anak. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang pelajaran macam-macam hewan yang terancam punah ya. Banyak sekali hewan-hewan yang terancam punah. Kemarin kita sudah lihat ada gajah Sumatera, ada harimau Sumatera, ada badak bercula 1, badak bercula 2, banyak sekali ya. Nah, kalian sudah mengenal bagaimana hewan-hewan tersebut bisa sampai terancam punah. Itu diakibatkan ulah manusia, ada yang berburuan liar, alih fungsi hutan, ya, dan lain sebagainya. Sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara kita untuk menyelamatkan hewan-hewan yang terancam punah tersebut. Mau nggak belajar sama-sama? Mau ya, agar pengetahuan kita bertambah. Yuk, tepuk semangat. Semangat, semangat. Keren anak-anak ibu. Ya sayang pintar. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa menguraikan. Artinya ketika ditanya ibu, ayo kamu macam tempat apa saja yang bisa digunakan untuk melindungi hewan-hewan langka, kamu bisa menyebutkan ini bu gitu ya. Jadi kamu bisa menguraikan macam-macam perlindungan terhadap habitat hewan langka dengan benar. Yang kedua, kamu bisa juga melaporkan atau menyebutkan juga tempat perlindungan terhadap hewan yang hampir punah. Jadi hewan yang hampir punah itu gak sembarangan, dia dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa sembarangan, kamu ke hutan, ngambil orang hutan, yang anaknya kamu bawa pulang, itu kamu rawat, gak bisa seperti itu. Ya. Terus yang ketiga, kamu bisa membuat kesimpulan seperti yang kemarin. Bahasa Indonesia itu membuat kesimpulan. Ya, kamu semakin lancar membuat kesimpulan. Dengan terus berlatih, kamu akan bisa menyimpulkan dengan sangat mudah dengan menggunakan bahasa kamu sendiri, dan bahasanya harus baku. Bahasa itu kan ada bahasa sehari-hari, ada bahasa yang baku, ya. Dan juga kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu nantinya. Jadi nanti kita berdiskusi, lalu mempresentasikan, ya, sama-sama dan menjawab dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah sekarang coba perhatikan. Kita belajar di tema 1, subtema 3, pembelajaran satunya itu IPA dan Bahasa Indonesia. Pada pertemuan kedua, bagaimana cara melindungi hewan-hewan langka. Yang tadi nih, apa namanya tadi? Orang hutan. Terus apa ini? Harimau Sumatera. Ini badak bercula berapa nih? Hah? 1 apa 2? Hah? 2, 1 apa 2? 2 nih, ada 2 culanya. Kalau badak bercula 2 berarti adanya di mana tadi? Di Sumatera. Kalau badak bercula 1 adanya di Pulau Jawa. Ini apa tadi? Komodo, kadal terbesar di dunia, satu-satunya hewan purba yang masih ada sampai saat ini. Lalu ini tadi apa? Elang Jawa tuh biasanya dimiliki dengan hewan burung Raja Wali, dasar negara kita. Ya, nah bagaimana setelah kamu tahu kalau hewan-hewan ini adalah hewan langka, bagaimana cara melindunginya? Ada yang tahu nggak? Hah? Kalau di Ragunan bu, oh ada yang bilang gitu kalau di Ragunan. Boleh. Kalau hewan tersebut memang diketemukannya misalkan terluka, biasanya dirawat dulu, lalu dirawat sampai benar-benar sembuh. Ada yang ditaruh di Ragunan, jawabnya boleh. Ada lagi? Bagaimana cara melindungi hewan langka tersebut? Ya Pahit? Hah? Tadi ditaruh di Ragunan katanya. Ya, untuk menjawab pertanyaan tersebut agar kita bisa memahami pemahaman tersebut dengan lebih jelasnya, kita lihat video berikut ya. Ya, kita lihat sama-sama ya. Diperhatikan dengan seksama. Nanti kamu bisa tahu jawabannya sendiri ya. Yuk kita perhatikan.
mana tempatnya? Di Ragunan ya? Ini di tempat yang burung-burung. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah menyimak video tentang kebun binatang Ragunan. Kira-kira kenapa ya banyak hewan yang dipelihara di kebun binatang Ragunan? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Jadi anak-anak, hutan sebagai habitat atau tempat tinggal hewan setiap harinya mengalami kerusakan. Kerusakan akibat kurangnya kesadaran manusia dalam melestarikan dan menjaga alam. Sehingga banyak hewan dan tumbuhan yang hampir punah. Nah, upaya yang bisa dilakukan untuk melestarikan dan menjaga alam adalah dengan cara pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Pelestarian in situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di dalam habitat aslinya. Contohnya, suaka marga satwa, hutan lindung, cagar alam, dan taman nasional. Suaka marga satwa. Suaka marga satwa adalah tempat perlindungan khusus bagi hewan yang terancam punah. Hutan lindung. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang berfungsi sebagai pengatur tata air, pencegah banjir, dan erosi. Cagar alam. Cagar alam adalah tempat pelestarian hewan dan tumbuhan yang dilindungi oleh undang-undang dari ancaman kepunahan. Taman nasional. Taman nasional adalah tempat pelestarian alam yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan penunjang budidaya. Next, pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian hewan atau tumbuhan di luar habitat aslinya. Contohnya, kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan penangkaran. Kebun botani. Kebun botani adalah lahan yang ditanami berbagai macam tumbuhan yang ditujukan untuk penelitian, koleksi, dan pemeliharaan di luar habitat aslinya. Taman safari. Taman safari adalah tempat wisata keluarga untuk lebih mengetahui kehidupan satwa di alam bebas. Kebun binatang. Kebun binatang adalah tempat untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian hidup binatang. Selain berfungsi sebagai tempat melestarikan hewan, kebun binatang juga berfungsi sebagai tempat pendidikan dan penelitian satwa yang terancam punah. Yang terakhir ada penangkaran. Penangkaran adalah tempat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di luar tempat aslinya dan dengan bantuan manusia. Jadi anak-anak, kebun binatang Ragunan adalah salah satu bentuk upaya pelestarian hewan yang diciptakan oleh manusia agar hewan-hewan terhindar dari kepunahan. Bagaimana sebenarnya pelajaran hari ini? Jika kalian merasa pelajaran ini bermanfaat bagi kalian, maka klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Terima kasih. Nah, itu ya. Gimana menurut kalian? Pembelajaran hari ini mudah kan? Kita akan melalui video pembelajaran ini kalian bisa memahami bahwa banyak sekali tempat-tempat yang dibuat, yang sengaja dibuat oleh manusia agar hewan yang terancam punah tersebut bisa bertahan hidup gitu ya. Nanti biasanya tuh ada organisasi-organisasi yang sengaja merawat hewan yang terancam punah atau yang terluka. Ketika dia ke hutan menemukan hewan terluka, dirawat sampai sembuh, lalu nantinya akan dikembalikan lagi ke alam liarnya. Paham sampai sini? Paham ya? Jadi manusia itu nggak semuanya merusak alam, tapi
sebagian besarnya sayang dengan alam kita ini, contohnya dengan dibuatnya berbagai macam tempat pelindungan ini, baik yang in situ maupun ex situ. Saya nih, perhatikan sekarang teks berikut ini. Nah, di sini ada teks tentang usaha melestarikan hewan dan tumbuhan langka. Ya, hewan dan tumbuhan langka itu perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, misalkan dengan membuat cagar alam dan suatu marga satwa. Ini adalah contoh teks hasil pengamatan, laporan hasil pengamatan, terdiri dari 3 buah paragraf. Nah, seperti pelajaran sebelumnya, ya, kalian diminta untuk membuat kesimpulan. Bahasa Indonesia adalah membuat kesimpulan dengan menggunakan bahasa sendiri yang baku bahasa. Ya, dengan banyak berlatih, kamu akan dengan sangat mudah mencari kesimpulan. Seperti itu ya. Jadi, kamu nanti akan diberikan tugas tersebut, bacaan tersebut, nanti kita akan dengan mudah mencari kesimpulan. Pertama dengan mencari apa? Ide pokoknya, ya, terus mencari kalimat utamanya, lalu digabungkan menjadi satu, membentuk kesimpulan dengan bahasa kamu sendiri. Contohnya gini, kamu pernah baca buku Sang Kuryang nggak? Pernah nggak? Pernah kan baca buku Sang Kuryang? Kalau baca buku Sang Kuryang tebel nggak? Tebel kan? Tapi kalau ibu suruh maju, coba kamu maju ke depan, ceritakan dong bagaimana sih kisah Sang Kuryang gitu ya. Kamu maju, Sang Kuryang itu begini bu, begini sampai selesai. Ya, kamu hafal ya? Apa kan? Cerita Sang Kuryang, nah itu yang dinamakan dengan kesimpulan. Jadi setelah kamu membaca, kamu bisa menceritakan kembali dengan bahasa kamu utuh, tidak ada, bukan utuh maksudnya intinya ada di dalam situ. Paham? Paham. Jadi kesimpulan itu bukan kamu catutin semua gitu ya, terus selesai. Itu bukan kesimpulan namanya, itu namanya menyalin. Oke, paham ya anak pintar? Oke, kalau paham, sekarang duduk yang rapi dulu sesuai kelompoknya. Sekarang ibu akan memberikan kalian LKPD yang akan kalian kerjakan secara berkelompok. Karena ini hewan, mau kelompok hewan apa lagi? Kelompok ini apa? Komodo. Yang ini komodo katanya. Yang ini apa? Kamu mau nyapa tadi? Oh, cendrawasih. Burung cendrawasih. Kelompok komodo melawan kelompok cendrawasih. Ya, oke, apa? Ini ya. Ibu berikan LKPD. Kamu baca dengan teliti. Ketika tadi kita sudah memperhatikan video YouTube-nya, insya Allah kamu bisa menjawab video soal di LKPD karena kamu tadi sudah memperhatikan dengan seksama ya videonya. Ini coba dikerjakannya sayangnya. Sama-sama bekerja kelompok, artinya saling bekerja sama, tidak sendiri-sendiri. Ya, jadi saling bekerja sama. Ya, silakan ibu kasih waktu untuk mengerjakan LKPD-nya. Sama kelompoknya jangan lupa komodo. Kalau kodomo itu sikat gigi. Komodo. Kalau kodomo itu pasta gigi. Komodo. Siapa? Kelompok cendrawasih. Ini teksnya ya, yang untuk LKPD yang bahasa Indonesia. Nih teksnya, ibu tampilkan. Dibaca petunjuk penggunaan LKPD-nya. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan ke ibu. Aktivitas 1. Aktivitas 1 dulu dikerjakan. Kalau sudah selesai aktivitas 1 baru aktivitas 2.
Kalau yang aktivitas 1 udah selesai, lanjut yang ini ya. Ini aktivitas 2, ini teksnya. Teksnya. Kalau kamu boleh memelihara satu hewan langka tersebut, mau melihara hewan apa? Hewan langka. Oh, iya. Kan misalkan hewan langka tersebut boleh dipelihara di rumah, misalkan kamu pelihara apa? Aku mau pelihara harimau. Yang hewan langka. Harimau. Emang bebek namanya hewan langka? Pelihara apa? Harimau. Harimau. Kamu? Burung apa? Elang. Kamu? Burung kakak tua yang tadi. Kamu? Harimau. Kamu? Komodo. Wah. Kamu? Cendrawasih. Kamu? Coba kamu bayangin apa? Coba kamu bayangin kalau seandainya kamu jalan-jalan bawa komodo. Ya, ya, lanjutkan. Ya. Ya, dibaca dulu itu teksnya yang di depan. Cari dulu yang mana nih, ketika kamu udah tahu nih paragraf 1 kalimat utamanya ini, paragraf 2 ini, paragraf 3 ini, seperti tadi kamu simpulkan dengan bahasa kamu sendiri. Yuk. Nih, baca di depan tuh. Lihat nih, ini yang aktivitas 2, lihat ke sini saya nih. Ini teks 2 kamu baca nih. Nih, ini untuk paragraf 1 apa? Terus coret-coretan tuh. Kami ini tentang hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan. Tuh, misalkan tulis coret-coretan. Terus yang kedua paragraf 2-nya apa? Paragraf 3-nya apa? Lalu digabungin jadi satu, pakai bahasa kamu sendiri, maka jadilah kesimpulan. Yuk, tulis dulu coret-coretan dulu. Kan kotaknya disuruhnya kesimpulan, bukan ide kotak apa-apa. Tadi tulisnya dicoret-coretan dulu. Ini cuma ada 3 paragraf, 1, 2, Bacakan paragraf 1 ya, dengarkan. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerjasama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, misalnya membuat cagar alam dan suaka marga satwa. Itu paragraf 1. Paragraf 2. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka, misalkan melestarikan hewan penyu. Pemerintah membuka wilayah konservasi penyu atau penangkaran penyu di sekitar pantai. Hal tersebut dikarenakan penyu akan bertelur dan menetas di pesisir pantai atau di pasir pantai. Paragraf 3. Tempat penangkaran penyu tersebar hampir di setiap wilayah di Indonesia. Di Jawa Barat terdapat penangkaran penyu Pengsubahan, tepatnya di ujung genteng. Di Tanjung Benoa terdapat penangkaran penyu Deluang Sari di Kepulauan Belitung. Terdapat penangkaran penyu Batavia Bangka Beach. Kalimantan Barat terdapat penangkaran penyu Tanjung
belimbing, dan masih banyak lagi penangkaran penyu di daerah lain. Penangkaran tersebut sangat efektif untuk menjaga kelestarian penyu, terutama untuk jenis penyu yang sudah hampir punah. Itu bedanya penyu dan kura-kura, ada yang tahu nggak? Ada. Penyu itu kakinya yang mirip begitu tuh, ya, yang ada kan kalau kura-kura kakinya yang mirip begitu, ya, ada beda jenis kakinya saja. Ini semua dicari kalimat utamanya, terus disimpulkan cuma 3 paragraf. Ini apa kalimat utamanya? Ini kalimat utamanya apa? Ini kalimat utamanya apa? Udah, dan ini jadi satu, pakai bahasa sendiri, tulis di kotak. Ya. Wadah perlu dilestarikan agar tidak punah. Yuk kita ice breaking dulu deh, biar kamu semangat ngerjainnya. Tinggal aktivitas 2 kan ya? Yuk ice breaking dulu. Play. Start. Yuk dulu, semangat ya, kita ice breaking. Yuk, siap? Oke, kamu bisa. Nah, siap ya. 1, 2, 3. Ikutin ya, dilakukannya. Sabina. Gerakannya sesuai lagunya tuh sama kan? Ayam jam jam, guli 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 jam jam jam. Ayam jam jam, guli 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 jam jam jam. Ada api, guli 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 jam jam jam. Ada api, guli 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 jam jam jam. Boleh duduk. Nah sekarang yang terakhir, coba kamu deh dan duduk aja nggak apa-apa. Yang terakhir dari X itu kan kolomnya ada 4 tuh. Yang terakhir apa kamu menjawabnya? Apa itu penangkaran? Tempat perkembangbiakan hewan dan tumbuhan di luar habitat aslinya. Ya, penangkaran itu tempat perkembangbiakan hewan di luar habitat aslinya. Nah, gampang nggak menjawab soalnya? Semua ada ya di video tadi ya? Iya, kamu dengan memperhatikan kamu bisa menambah ilmu dan wawasan kamu. Selanjutnya yang aktivitas 2, coba
kamu? Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, ada pula usaha lain yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan hewan langka. Tempat penangkaran hewan artinya penghuni Tersebar. hampir di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Oke, duduk rapi sayang. Coba kita bandingkan jawaban dari teman kamu dari kelompok cendrawasih. Ayo berdiri. Gantian. Tadi udah kamu baca kan yang diucap sayang. Sini maju. Biar temannya memperhatikan. Lihat sayang. Ini dari kelompok cendrawasih bacakan. Hewan dan tumbuhan langka perlu dilestarikan agar tidak punah. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk melestarikan hewan dan tumbuhan langka, misalnya membuat cagar alam dan marga satwa. Selain cagar alam dan suaka marga satwa, usaha lain yang dilakukan pemerintah dan melestarikan hewan langka menyebabkan permasalahan penyu terbesar hampir di setiap wilayah. Menurut kamu sesuai nggak dengan teks yang ada di depan? Ya, sesuai nggak? Sesuai. Sekarang menurut kamu bagaimana kesimpulan dari kelompok cendrawasih? Menurut kelompok komodo sudah sesuai belum? Ada yang salah nggak dari kelompok cendrawasih? Menurut kamu salahnya apa? Salahnya apa? Tadi dia paragraf 1 ditulis semua ya? Ya kan? Iya, kalau nih Ibu boleh menyimpulkan ya sayang ya untuk pembelajaran kalian. Jadi yang tadi dikerjakan saya berarti kan? Yang tadi dikerjakan oleh kelompok komodo sudah hampir bagus, sudah benar. Ya, sudah hampir mendekati benar. Kenapa Ibu bilang begitu? Karena kelompok komodo sudah mencari kalimat utama atau ide pokok dari masing-masing paragraf, lalu dia disusun menjadi sebuah kesimpulan, itu benar. Ya, tinggal kamu pergunakan bahasa kamu sendiri yang sesuai dengan bahasa yang baku, gitu ya. Itu benar. Jadi kesimpulan nggak mesti ditulis semuanya, ya. Kalau yang tadi kelompok cendrawasih, apa dia tadi? Ditulis semuanya paragraf 1, gitu ya. Jadi paham sampai sini? Paham ya? Sudah mengerti kalau disuruh buat kesimpulan berarti sudah memahami. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih atas pengerjaan RKPD Ibu ambil ya, dikumpulkan dulu nanti mulai. Oke sayang, nah kita sudah di apa sih namanya mempresentasikan hasil diskusi yang telah kamu kerjakan. Sekarang kita Ibu membuat evaluasi ya di sini. Kamu baca dengan teliti. Tadi sudah Ibu terangkan tentang, kamu juga sudah memahami, Ibu kasih contoh tentang membuat kesimpulan. Kesimpulan itu ingat, kesimpulan itu nggak perlu panjang-panjang. Bukan ditulis yang ada di sini kamu salin lagi, bukan seperti itu. Kesimpulan itu intinya apa sih bacaan itu? Ya, kalau tadi kan intinya tentang penangkaran penyu, gitu kan? Nah, sekarang kerjakan sendiri ya, jangan nyontek. Ya, Ibu yakin kalian pasti bisa. Ya. Kerjakan dulu yang bahasa Indonesia. Kesimpulan itu tidak perlu ditulis semuanya, tidak perlu ditulis panjang, hanya terdiri dari satu paragraf. Ya.
Kelihatan bentar. Dalam menjawab soal harus percaya diri. Jadi kamu bisa tuliskan dengan kalimat lagi sendiri. Kalau intinya benar, insya Allah jawabannya juga pasti benar. Walaupun pakai bahasa personal, ya.
Kebaikan, jelaskan ya betul. Siapa lagi yang sudah selesai? Sudah? Belum, satu lagi. Ya, satu lagi. Satu lagi. Ya, mau lagi. Belum. Udah? 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 Sudah tahu? Mau selesai udah? Udah? Sudah, Kaira? Sudah. Ada lagi yang sudah? Sudah, Kaira? Sudah. Lagi? Ada udah? Udah. Udah. Ada lagi? Sudah? Udah?
Nah sekarang setelah kita mempelajari tentang tadi, apa yang kita pelajari tentang hewan-hewan yang hampir punah. Hampir punah artinya jika tidak dijaga akan punah. Punah itu artinya sudah tidak ada lagi. Seperti dinosaurus, kita cuma bisa melihatnya di film, ya kan? Cuma bisa melihatnya di kartun-kartun, di cerita-cerita. Ya, kita nggak tahu bentuknya seperti apa aslinya. Nah, jika kita tidak menjaga hewan-hewan tersebut yang tadi hampir punah, maka nanti kamu punya anak, anaknya nggak tahu harimau yang kayak gimana sih, Ma? Nah, kamu cuma bisa ngasih ini yang kayak gini. Ya, kalau kita kan masih bisa lihat ya harimaunya ya, masih bisa kan? Taman safari masih ada harimaunya. Nah, itulah kita mempelajari pelajaran hari ini adalah agar kita bisa peduli dengan hewan dan tumbuhan yang ada di sekitar kita, ya, khususnya hewan-hewan yang hampir punah. Nah, anak-anak yang ibu sayangi, yang pintar-pintar, yang soleh dan soleha. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang apa? Satu tadi hewan yang hampir punah, penyebab-penyebabnya. Ada yang karena perburuan liar, ada yang karena hutannya rusak sehingga mereka tuh, kamu suka dengar berita kan, ada orang hutan atau ada harimau masuk ke perkampungan warga, pernah dengar? Itu bukan salah mereka, itu karena tempat mereka hidup dirusak. Jadi mereka tuh hanya mencari makan, gitu ya. Jadi kita harus melindungi hewan-hewan tersebut, gitu. Kalau Bu kok ada Bu yang memeliharanya ya? Pernah lihat kan di YouTube siapa? Yang artis itu siapa yang memelihara harimau? Asya, ya. Bu kok itu ada yang melihara, boleh sih Bu melihara harimau? Ya itu dia sudah memegang surat izin, dia sudah memenuhi syarat-syarat yang diberlakukan oleh pemerintah, maka boleh. Kita nggak boleh, Bu saya mau melihara orang hutan, tapi sampai di rumah kandangnya sempit, makanannya nggak bagus ya, terus kamu lupa untuk membersihkan kandangnya, itu namanya kamu menyiksa hewan tersebut. Jadi tidak boleh ya. Jadi kamu harus bertanggung jawab terhadap hewan-hewan, bukan hanya hewan yang hampir punah, tapi juga hewan yang ada di sekitar kita. Nah anak-anak, nah besok atau pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tempat-tempat apa saja yang bisa dipakai untuk melindungi hewan-hewan langka tersebut, gitu ya anak-anak ya. Nah sekarang PR dari ibu adalah simple, PR dari ibu ya. Siapa yang di rumahnya punya hewan? Ada nggak? Ya, kenapa? Kamu hewan apa? Ayam. Hewan itu ada ikan, hewan peliharaan ayam, bebek, kucing, gitu ya. Nah burung. Nah tugas ibu, walaupun tidak ada hewan peliharaan di rumah, dimanapun kalian berada, jika melihat hewan, saya perhatikan Kaira kan tadi merah ayam ya, dan teman-teman yang lainnya. Jika kalian melihat hewan di luar, di jalanan atau dimanapun, kalian harus menyayanginya. Nah, jadi mulai sekarang karena kita sudah melihat bahwa hewan tersebut sangat bermanfaat bagi manusia, harus dijaga kelestariannya, maka jika kamu melihat hewan di sekitar lingkungan kalian, kamu harus merawatnya. Artinya merawat tuh tidak boleh diapain? Tidak boleh dijahatin. Kamu lihat kucing ditendang, boleh nggak? Nggak boleh. Ada ayam diusir, tuh boleh nggak? Ya, jadi PR dari ibu gampang, hanya mulai sekarang sayangilah hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Sanggup? Sanggup ya, karena hewan juga adalah makhluk ciptaan Allah. Oke anak-anak, alhamdulillahirobbilalamin, selesai sudah pembelajaran pada hari ini. Boleh rapikan bukunya. Nah, sebelum kita pulang, kita duduk rapi dulu, kita baca doa dulu agar perjalanan kita sampai ke rumah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pembelajaran pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Duduk yang rapi sayang. Ayo.